Sebuah pujian mengatakan, aku berserah, aku berserah. Dari pujian ini saya mendapatkan satu impres bahwa berserah kepada Tuhan itu keputusan kita yang mutlak jikalau kita ingin melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan di hari esok kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, seharusnya kita mudah untuk berserah kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya hari-hari ini kita lihat justru banyak orang-orang Kristen yang menghakimi orang lain. Orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan Kristus. Orang-orang Kristen yang mudah melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada orang lain. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi dari firman Tuhan ini kita sudah melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita sebagai umatnya atau sebagai anak-anaknya. Ada 3 hal bagaimana pelajaran berserah kepada Allah. Yang pertama, berserah kepada Tuhan itu berarti mau membuka diri agar Tuhan bisa berbuat banyak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa memakai Anda dan saya ketika di dalam diri kita masih kaya akan kemampuan dan kesanggupan. Karena ciri orang yang mau berserah adalah orang yang mau mati bagi kepentingan diri sendiri. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Nah, saya belajar, saya melihat bagaimana Paulus itu betul-betul bagaikan seorang musisi di mana ia tidak memperdulikan lagi para penontonnya. Yang dia lakukan adalah dia fokus kepada dirijennya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau memang Anda mau berserah kepada Tuhan, Anda mau dibimbing oleh Tuhan, otomatis ada hal-hal yang tidak nyaman yang akan Anda alami. Mungkin juga ada perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan hati kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita melalui jalan-jalan yang tidak biasa, yang kadangkala tidak nyaman buat kita. Tetapi jikalau kita mau dan kita percaya bahwa di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa itu pasti akan terjadi melalui jalan-jalan yang tidak biasa yang kita lalui tadi. Dan di musim-musim yang seperti ini perlu kita ingat bahwa pandemik yang kita alami itu bukan berarti Tuhan diam atau Tuhan membiarkan Anda dan saya. Atau di musim pandemik ini bukan berarti kita sendiri atau CG komunitas Anda tidak bisa berbuah. Jikalau Anda berserah kepada Tuhan, saya yakin hal-hal yang kita takutkan itu tidak akan pernah terjadi. Justru melalui musim-musim yang seperti ini akan ada banyak kemenangan-kemenangan yang baru, ada banyak mana-mana yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Poin yang kedua, berserah adalah menyatakan kehidupan Yesus di dalam kehidupan Anda dan saya secara jelas dan terbuka. Ini penting di dalam menghadapi sebuah pertandingan. Ada bagian tubuh kita yang perlu dilatih untuk bisa mengalahkan atau untuk bisa menang di dalam sebuah pertandingan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat sebuah film pendek di mana seorang wanita dia bisa mengalahkan 10 pria di dalam panco. Anda tahu panco ya, lomba panco. Dan ketika dibuktikan ketika saya menyaksikan film tersebut, memang wanita itu tangguh. Tapi yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tangan kanannya besar sebelah. Nah, saya melihat bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, ada bagian-bagian yang perlu dilatih. Karena di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Makanya di dalam berserah kepada Tuhan, jangan berhenti berlatih. Tetap berdoa, tetap membaca firman, karena kita tidak tahu pada satu saat Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memerlukan Tuhan, yang rindu diselamatkan. Nah, ketika kita sudah siap, kita mengikuti apa yang 1 Korintus 9 ayat 27 tadi katakan, saya yakin Anda dan saya di dalam sikap berserah kita tetap bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di poin yang ketiga, berserah adalah tidak memberi peluang kepada hal-hal yang tidak patut. Tadi di awal saya katakan banyak sekali orang-orang Kristen yang hari-hari ini bukannya malah menjadi terang dan garam, tapi mereka justru mudah menghakimi orang lain. Mereka justru mudah kepancing dengan situasi-situasi yang ada. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
Jadi dari ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan hanya sekedar agama saja, tapi perlu praktek, perlu sesuatu yang nyata sehingga orang di luar sana melihat bahwa di dalam berserah kepada Tuhan, kita masih bisa berbuah, kita bisa menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Jadi berserah itu kesadaran kita untuk sadar, untuk sepakat, untuk taat dengan Kristus agar tubuh kita sungguh-sungguh menjadi baitnya. 3 hal sudah saya bagikan pada hari ini dan saya percaya berserahlah kepada Tuhan. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban sorga itu akan memenuhi kehidupan Anda dan juga memenuhi kehidupan saya. God bless you.